Persija Jakarta kembali tampil dikdaya. Kali ini tuan rumah Persis Solo yang harus menjadi korbannya. Halo football fans, ketemu lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Football Is Me, bahas isu sepak bola dalam dan luar negeri. Di episode kali ini gue bakalan bahas hasil pertandingan BRI Super League di pekan kedua antara Persija Jakarta yang berhasil menang dengan skor 3-0 melawan tuan rumah Persis Solo. Nggak perlu panjang kali lebar, gue mau ajak lo semua langsung ke tactical boardnya. Oke, sudah muncul di layar lo semua. Jadi ini adalah skema yang ditampilkan oleh kedua tim, baik itu Persis Solo yang berwarna merah dan Persija Jakarta. Persis Solo itu menerapkan skema 4-4-2 dengan Castanir di depan, di ujung tombak ya. Kemudian juga ada Riyandi di penjaga gawang, kemudian Arapenta dan Saimima di sektor tengah, kemudian ada Adriano dan Tanamal di sektor flank, dan ada duet Sandro dan Santos di back tengah ya. Kemudian ada Gio di kanan dan Tutu Arima di sebelah kiri. Nah, sementara kalau Persija Jakarta ini skemanya hampir sama dengan pada saat bertanding melawan Persita Tangerang kemarin. Hanya bedanya di pertandingan kali ini Maxwell itu bermain sejak awal, karena di pertandingan pada saat lawan Persita itu posisinya diisi oleh Axel. Jadi yang membedakan hanya itu saja. Nah, di babak pertama seperti biasa Persija coba membangun serangan lewat penguasaan bola yang kolektif. Jadi Alano seperti pertandingan sebelumnya, dia lebih banyak bermain di sektor half space di sebelah kanan. Kemudian ada Rio Fahmi, dia juga bermain di sektor flank, kadang sesekali juga menusuk ke tengah, ini menggantikan posisi Alano. Kemudian Arliansyah, dia bermain di sektor wing. Kemudian di sini ada Franka yang coba masuk di half space-nya, kemudian Maxwell di posisi depan. Nah, sementara untuk sektor pertahanan, walaupun tadi pakai skemanya 4-3-3 ya, tapi justru lebih banyak kelihatan ini ketika bertahan dia Persija ini menggunakan 3 back ini, kemudian ditambah oleh Fabio dan Sousa. Nah, sekali Sousa juga naik, kadang Fabio juga naik, bahkan si Cardoso juga naik. Nah, kalau kita lihat di babak pertama, memang sepertinya ada yang tidak berjalan ya taktik dari Coach Sousa, karena kita lihat misalnya ketika Arliansyah dan Rio Fahmi itu coba melakukan gerakan-gerakan yang menusuk ke pertahanan Persis, itu beberapa kali mengalami kegagalan, karena memang Persis Solo di pertandingan kali ini harus diakui memang sebenarnya tampilnya nggak jelek, tampil bagus juga. Pressing-pressingnya luar biasa rapih, ketat. Hanya memang di pertandingan kali ini mereka eksekusinya tidak klinis gitu. Cara menyusun serangannya tidak serapih Persija. Bedanya di situ. Tapi dari overall, dari sektor bertahan atau cara bermain, sebenarnya kedua timnya hampir sama. Persija menerapkan high pressing, sama Persis Solo juga melakukan hal yang sama. Nah, yang menarik adalah gue ada beberapa catatan di pertandingan kali ini. Yang pertama yaitu ketika Rio Fahmi ini dia tidak berjalan skemanya ya. Tidak berjalan di babak pertama ya, tercipta gol, tapi kan golnya itu berdasar dari set piece. Yang mana Alano memberikan umpan, kemudian Franka dia muncul dari sektor second line, kemudian melakukan tendangan jarak jauh dan masuk ke gawangnya dari yang dijaga oleh Riyandi. Nah, di babak kedua, ketika skema ini tidak berjalan dengan baik, maka ada pergantian pemain, yaitu Arliansyah ditarik keluar, kemudian masuk Witan Sulaiman. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, pada saat Witan masuk, ini ada perubahan taktik lagi yang dilakukan oleh Coach Sousa, di mana Alano ini sama seperti pada saat melawan Persita ya, yang tadinya dia bermain di half space kanan, kemudian dia bergeser ke half space sebelah kiri. Nah, Witan ini mengisi posisinya Alano. Rio Fahmi bantu di sini, dia lebih banyak bermain di sektor menengah ke belakang, karena Witan ini sudah full menyerang. Nah, sementara Gustavo Franca yang tadinya bermain di half space
kiri karena dia digeser oleh Alano, maka dia posisinya berubah menjadi wing kiri atau dia menggantikan posisi dari Arliansyah. Nah, kemudian yang menarik adalah ini yang mungkin gue terlewat, gue nggak tahu ya. Kalau lo pernah melihat ini pada saat lawan Persita, lo boleh tulis di kolom komentar. Tapi rasa-rasanya gue kelewat nih, atau gue belum lihat skema yang menarik nih. Ketika di pertandingan kali ini ya, jadi sering ada permainan 1-2 antara Franca dengan Alano. Nah, yang menarik adalah ketika Franca ini coba ke sini, kemudian Gio ini pemain dari Persis ketarik gitu ya ke sini ya, dan pemain bertahan Persis lainnya. Nah, kemudian misalnya Alano di sini, Franca di sini, otomatis ada ruang kosong di half space kiri. Nah, justru yang masuk ini adalah Cardoso. Ya, jadi kalau lo lihat di pertandingan kali ini, Cardoso itu beberapa kali dia menciptakan peluang justru ketika dia muncul dari second line, yang mana pergerakan Cardoso ini tidak ditempel atau diawasi oleh pemain Persis karena mereka fokus menjaga mempres Franca dan Alano, dan bahkan hampir tercipta gol nih dari peluang yang seperti ini. Nah, ini menurut gue menarik karena apa? Karena ini membuktikan bahwa Coach Sousa ini punya banyak taktik. Nah, salah satu kritik gue di Persija musim lalu adalah Persija ini minim taktik, di mana sangat-sangat mengandalkan Rio Matsumura dan Gustavo Almeida. Nah, ketika keduanya tidak bisa bertanding, ya otomatis berantakan. Nah, Persija tidak punya taktik yang kaya seperti ini. Nah, beda dengan Persija musim ini, di 2 match ini paling tidak gue bilang bahwa ketika skema yang satu tidak berjalan, maka dia punya skema B, skema C, skema D. Jadi yang Cardoso ini gue kayak belum lihat deh di pertandingan kemarin pada saat lawan Persita. Dia masuk, menusuk, dan melakukan tendangan-tendangan. Gue catat ada 2 atau 3 peluang gitu ya dari Cardoso ini. Nah, itu menarik. Nah, yang poin menarik berikutnya adalah pada saat transisi negatif ya. Ketika Persija sedang menerapkan transisi negatif, melakukan pertahanan, ini yang gue lihat adalah Persija ini kan awalnya kan pakai skemanya 4-4-2 ya, 4-3-3, sorry. Nah, ketika bertahan, justru Franca karena dia bermain di sektor flank, kemudian dia mengisi di sini, ya, kemudian mereka berdiri segaris nih. Nah, ini kan yang kayak video gue kemarin gue bilang kan bahwa Persija ini menerapkan skema seperti Barcelona, jadi pemainnya berdiri sejajar. Nah, sehingga mereka menerapkan 5 back nih, 5 back, belum lagi ditambah dengan Fabio dan Sousa. Nah, Alano kira-kira di sebelah sini. Nah, jadi ini menarik ya, ketika bertahan mereka coba menerapkan skema 5-2-1-1 atau bisa juga Sousanya di sini jadi 5-1-1-1-1. Jadi kelihatan banget Witan ketinggalan. Nah, jadi kelihatan banget bahwa Persija ini pada saat dia dilakukan serangan balik, dia melakukan transisi negatif dengan cara memasang 5 back gitu ya. Jadi 5 back ini kan kayak gue bilang ya, salah satu resiko ketika menerapkan skema perangkap jebakan offside itu adalah kalau itu tidak berjalan, maka otomatis posisinya Ahmad ini dia bakalan sendiri nih. Dan Ahmad secara sprint itu dia kalah. Kalau dia menutup ruang dia bagus, tapi kalau secara adu sprint dia kalah. Makanya di sini Franca coba bantu, Cardoso coba bantu perannya Ahmad. Jadi misalnya ketika Castanir dia main di sini, nah maka yang melakukan pressing adalah Rido. Ahmad ini lebih menjaga ruang supaya tidak ada lagi pemain-pemain Persis yang bisa masuk dan mencetak peluang. Termasuk pada saat gol Persis dianulir ya, itu kan nyaris pemain Persis lolos dari perangkap offside-nya Persija. Memang agak beresiko cara bermain seperti ini, tapi memang kalau bisa diterapkan dengan baik, maka itu bisa membuat pemain lawan jadi frustasi. Kenapa? Karena lagi-lagi hampir, tapi selalu perangkap offside. Nah, jadi ini menarik gitu. Nah, yang lebih menariknya lagi adalah ini poin utama dari video gue adalah yang sangat gue apresiasi bagaimana Coach Sousa ini mampu memanfaatkan pergantian pemain
dengan efektif. Kita lihat misalnya Maxwell, dia memang bisa cetak 1 gol, tapi dia memang sebenarnya nggak banyak peluang karena banyak dijaga oleh pemain-pemain dari Persis Solo. Nah, ketika Maxwell tidak bermain secara efektif, maka di sini peran dia ditukar oleh Axel. Nah, ketika Axel masuk, ini kan luar biasa ya. Ketika Axel masuk ini, dia cetak 1 gol dan umpan berangkat dari umpan pemain pengganti juga, yaitu adalah Nico. Nah, Alfianto Nico, kemudian Witan Sulaiman, ini dia berhasil meng-create sebuah assist. Artinya, setiap pemain yang masuk di babak kedua itu punya peran penting yang sama pentingnya dengan pemain-pemain yang masuk di jajaran starting 11. Termasuk Hansamu, ketika Hansamu masuk menggantikan Rizky Ridho, dia juga mampu mengepres atau menjaga Castanir dengan cukup baik. Meskipun ada mungkin satu peluangnya dia hampir lolos ya, Castanir di sini hampir lolos. Memang sayangnya Castanir ini ya seperti terisolir saja gitu ya. Dia melakukan tendangan dan tendangannya tipis di sektor di sebelah kanan gawang dari Eduardo. Tapi overall Hansamu menurut gue juga mainnya cukup bagus. Ya tentunya di pertandingan berikutnya ini kan Ridho kita nggak tahu ya cederanya kenapa diganti, apakah cedera atau apa, atau memang untuk kebugaran saja. Nah tentu Jackmania berharap supaya Kapten Rizky Ridho itu tidak mengalami cedera. Nah tapi kalau mau cedera maka tentu ini menjadi PR ya untuk Coach Sousa menemukan formulasi apakah dia akan memasukkan Thales atau Hansa Muyama di posisi pengganti Ridho. Dan mudah-mudahan kita semua berdoa semoga Rizky Ridho tidak cedera, karena kalau Rizky Ridho cedera tidak hanya Persija yang rugi tapi timnas juga rugi, karena memang sebentar lagi kan kita akan masuk ke FIFA Matchday juga. Nah kemudian Alano kartu merah. Nah ini yang menarik ya, ketika di pertandingan selanjutnya Persija itu akan menghadapi tim Malut United yang kita sama-sama tahu dia berhasil mengalahkan Dewa United yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat juara atau kompetitor dari Persib Bandung. Malut dengan pemain-pemain mental juara, ex pemain Persib, banyak yang bermain di situ, ditambah kekuatan Sayuri bersaudara, ini memang betul-betul mengerikan. Nah justru di sini gue bilang adalah ujian sesungguhnya dari lini pertahanan Persija. Kenapa? Karena counter attack dari Malut United itu cepat banget dan bagus. Dan beberapa kali itu merepotkan tim-tim yang menjadi lawannya. Ya kita tahu di Malut ada Sayuri bersaudara, kemudian ada Ciro Alves, DDS di situ. Artinya Malut ini menurut gue adalah ujian sesungguhnya. Jadi pada saat lawan Persita ya gue tanpa mengurangi respect gue terhadap Persita, gue bilang Persita ini memang performanya sedang turunnya. Jadi secara kualitas memang sedikit unggul Persija. Sama dengan Persis mainnya bagus, tapi memang secara kualitas permainan itu masih lebih efektif Persija. Nah inilah saatnya di match week ketiga nanti Persija melawan Malut United, yang mana dua-dua ini sedang dalam puncak performa, sedang on fire, sedang bagus-bagusnya. Nah kita lihat apakah nanti Persija di hadapan puluhan ribu Jackmania di Stadion JIS yang memang terkenal angker untuk tim-tim lawan, apakah bisa menjaga keangkeran itu dari serangan-serangan pemain Malut United. Apalagi Persija tidak diperkuat oleh Alano yang dia terkena sanksi larangan bermain akibat dapat 2 kartu kuning di pertandingan hari ini. Oke, sekian dulu video ulasan dari gue. Seperti biasa ya, kalau lo punya pendapat, kritik, atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa kalau lo suka dengan konten-konten gue, silahkan di follow dan di share di platform atau media-media sosial yang lo punya, supaya semakin banyak orang yang nonton video dari gue. Sekian dulu video ulasan dari gue pamit undur diri dulu, sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye.